Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik. Kita belajar di tema yang ketiga, subtema keempat kegiatan di malam hari, pembelajaran yang keenam. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata-kosakata yang terkait dengan kegiatan malam hari menjadi suatu cerita narasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita anak-anak. Semoga kalian bisa memahami dan dapat mengikutinya dengan baik ya. Sekarang perhatikan buku kamu halaman 107. Ayo menulis. Nina bercerita tentang kegiatannya pada malam hari. Bacalah cerita Nina berikut. Kegiatanku pada malam hari. Aku melakukan kegiatan pada malam hari. Keluargaku selalu makan malam bersama. Sebelum makan, aku mencuci tangan. Aku juga membantu ibu menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, aku membantu ibu membereskan meja. Aku belajar pada malam hari. Aku membaca pelajaran untuk besok. Aku juga mengerjakan PR. Sebelum tidur, aku menggosok gigi. Aku mencuci tangan dan kaki. Aku tidak pernah lupa berdoa sebelum tidur. Aku tidak tidur larut malam. Itulah kegiatanku pada malam hari. Anak-anak, itu dia cerita tentang kegiatan Nina pada malam hari. Sekarang, ayo kita temukan kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan pada malam hari dalam cerita Nina. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan pada malam hari dari cerita Nina yaitu yang pertama, makan malam bersama. Kemudian yang kedua, membantu ibu menyiapkan makan malam. Yang ketiga, membantu ibu membereskan meja. Yang keempat, belajar pada malam hari. Yang kelima, membaca pelajaran untuk besok. Keenam, mengerjakan PR. Yang ketujuh, mencuci tangan dan kaki. Yang kedelapan, berdoa sebelum tidur. Dan yang terakhir, tidak tidur larut malam. Nah, itu dia kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan malam hari dari cerita Nina. Sekarang kamu mempunyai tugas untuk menuliskan cerita tentang kegiatanmu pada malam hari. Kamu tuliskan di buku tulis kamu ya, supaya kamu bisa mengerjakannya dengan gampang. Kamu boleh melihat contoh cerita Nina ya. Sekarang kita akan bermain peran. Perhatikan buku kamu halaman 108. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut ini. Nina, apakah kamu masih belajar, Nak? Masih, Bu. Sebentar lagi Nina selesai. Ayo, segera tidur agar Nina bisa bangun pagi besok. Baik, Bu. Nina gosok gigi dulu ya, Bu. Ya, menggosok gigi akan membersihkan sisa makanan dan mencegah gigi berlubang. Iya, Bu. Jangan lupa mematikan lampu, Nina. Lampu dimatikan agar kamu bisa tidur nyenyak. Selain itu, kita juga bisa menghemat listrik. Baik, Bu. Untuk percakapan ini, kamu boleh memperagakannya bersama dengan Mama ya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di bawah percakapan di halaman 108. Pasangkan antara gambar dan kebiasaan yang tepat. Perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah kegiatan Nina menggosok gigi sebelum tidur. Kemudian gambar yang kedua, Nina mematikan lampu sebelum tidur. Gambar yang ketiga adalah gambar Nina yang tidak tidur larut malam. Nah, di situ jamnya adalah jam 9 malam. Jadi, Nina tidak tidur larut malam. Sekarang kita baca kalimat yang di bawahnya, lalu kita pasangkan ke gambar yang sesuai dengan kalimat yang kita baca. Yang pertama, tidak tidur larut malam. Nah, dari ketiga gambar ini mana yang tidak tidur larut malam? Nah, gambar yang ketiga kita pasangkan, kita tarik garis. Kemudian, menggosok gigi sebelum tidur.
Nah, mana gambar yang menggosok gigi sebelum tidur? Itu adalah gambar yang pertama. Maka kita tarik garis. Kalimat yang terakhir, mematikan lampu sebelum tidur. Mana gambar yang mematikan lampu sebelum tidur? Adalah gambar yang kedua. Kita tarik garis, kita pasangkan. Sekarang, ayo berhitung. Kita akan menyelesaikan soal penjumlahan dan soal pengurangan dari soal cerita yang ada di halaman 109. Untuk kita bisa mengerjakannya, ada kata kunci untuk penjumlahan dan ada kata kunci untuk pengurangan. Nah, untuk kata kunci penjumlahan itu diberi lagi, ditambahkan, diletakkan lagi, dan datang lagi. Sedangkan kata kunci untuk pengurangan, sisa, diambil, digunakan, dimakan, dan hilang. Sekarang, ayo kita selesaikan soal yang ada di bawah ini. Nina membantu ibu mencuci piring setelah makan malam. Ada 13 piring yang harus dicuci. Sebanyak 6 piring sudah dicuci. Berapa banyak piring yang belum dicuci? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Mula-mula ada 13 piring. Piring yang sudah dicuci ada 6. Jadi sisanya adalah, nah kita hitung ya. Ada berapa sisa piring yang tidak dihitung? Kita hitungnya piring yang tidak dicoret. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi piring yang belum dicuci ada 7. Selanjutnya kita akan mengerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 110. Untuk soal ayo berlatih, kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Tulislah 5 contoh kebiasaan baik yang kamu lakukan pada malam hari. Untuk soal nomor 2, tidak usah dikerjakan ya, karena kamu sudah membuat cerita tentang kegiatanmu di malam hari. Jadi, untuk soal ini tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, ini adalah soal cerita tentang pengurangan dan penjumlahan. Kita baca soal A. Di dalam laci ada 11 kelereng. Tony memasukkan lagi 7 kelereng. Berapa banyak kelereng di dalam laci sekarang? Nah, di dalam soal cerita ada dikatakan memasukkan lagi. Berarti ketika ada kata memasukkan lagi itu adalah soal penjumlahan. Soal yang B. Jumlah buku Nina dan Adi adalah 19. Buku Nina ada 12. Berapa banyak buku Adi? Nah, untuk soal yang B itu adalah soal pengurangan. Kemudian yang C, ibu menggoreng 14 tahu untuk makan malam. Setelah makan malam, tersisa 9 tahu goreng. Berapa banyak tahu yang sudah dimakan? Untuk soal yang C, itu adalah soal pengurangan. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini di tema yang ketiga, subtema keempat, pembelajaran yang keenam. Tetap semangat anak-anak mengerjakan tugasnya, dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih. Bye-bye.